Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Segera, Xiaoyan berdiri di samping, dan banyak sosok melangkah maju satu demi satu. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang memilih untuk tidak aman, atau merasa bahwa Xiaoyan kejam, bertangan panas, dan orang yang kejam, dan mereka tidak ingin pergi ke air bermasalah ini. Tatapan Xiaoyan menyapu sosok-sosok ini di depannya, ada aura di dalamnya, Xiaoyan bisa merasakannya, mereka bukan milik nafas ilahi, tetapi dia tidak bisa secara khusus mengatakan dari dunia mana mereka berasal. Dalam hal aura, hal terkuat di sini hanyalah keabadian para dewa. Yang kedua berat, meski begitu, di dunia kecil tempat mereka berada, mereka pasti keberadaan tingkat atas, dan bahkan leluhur yang bukan milik keluarga atau kekuatan tertentu, tetapi milik dunia kecil, kemungkinan besar dapat melihat keberadaan abadi para dewa ini karena daya tarik besar yang dihasilkan oleh munculnya zona misterius ini, dan yang perlu dikendalikan setelah menerobos keabadian para dewa adalah kekuatan aturan. Dan Heart of Origin adalah aturan, selama Anda bisa mendapatkan salah satunya, Anda dapat berkultivasi di sini. Sebagian besar keberadaan di sini, saya khawatir itu untuk jiwa kehampaan, itu milik asal-usul jiwa, dan kemampuannya juga sangat menarik. Ia dapat dengan cepat bolak-balik melalui dunia, sangat mempersingkat perilaku, waktu milik asal-usul jiwa pada saat yang sama, itu juga mengandung aturan ruang, dalam pertempuran, tidak mudah bagi mereka yang mengendalikan aturan ruang untuk membunuhnya. Meskipun ini bukan aturan yang kuat dalam pertempuran, itu juga sangat berguna. Hadirin sekalian, setelah saya menunggu blokade untuk menerobos blokade ini dan mendapatkan janji Xiaoyan, sepertinya saya langsung percaya diri. Meskipun dia tidak mengenal Xiaoyan, tetapi pertempuran itu cukup untuk menghalangi setiap orang kuat yang hadir untuk membantu ini, jelas mengenali kekuatan Xiaoyan, tetapi kebanyakan dari mereka masih ingin mengambil kesempatan ini untuk memasuki area misterius di pusaran kekosongan. Lusinan sosok, di bawah komando Luo Ang, semuanya menembak serangan brilian di atas blokade kekosongan. Suara gemuruh mekar di kehampaan, bergema terus-menerus, dan di bawah serangan terus-menerus, blokade mengungkapkan rune berbintik-bintik yang kompleks. Namun di bawah serangan panik ini, blokade tidak menunjukkan tanda-tanda akan dipatahkan. Setelah beberapa saat, melihat blokade yang tak terditembus, lusinan sosok menunjukkan ekspresi tak berdaya. Saudaraku, saya telah melakukan yang terbaik. Dikatakan bahwa segel seperti itu hanya pandai melarang dengan menunggu, dan mereka masih dewa abadi. Orang kuat ketiga bisa mematahkannya, Xiao dan yang lainnya, tidak ada cara lain selain terus menunggu. Mata Xiaoyan diam, tetapi telapak kakinya melangkah maju, dan suara itu perlahan keluar ketika Anda melangkah mundur. Xiaoyan melihat blokade di depannya, dan mata semua orang meledak dengan keheranan, dan mereka semua ingin melihat apakah Xiaoyan dapat menembus blokade ini, hanya untuk melihat Xiaoyan tiba-tiba memasukkan tangannya ke jubah lengan, dan kemudian meraih cahaya biru di tangannya, dan kemudian meledak dengan cahaya biru terang. Bukankah Dharma yang membunuh ribuan cara juga di jubah lengan? Mengapa kamu memegangku dan meraung enggan? Tetapi cahaya biru sudah menyapu, dan kekosongan di depanku sedikit mengendur. Namun, pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menarik mata anjingnya, segera melangkah mundur, menghindari satu langkah, dan Pan Xi duduk di kehampaan, dan mata semua orang menunjukkan kebingungan. Ye Beijing dan Xiao Yueli ada di belakang, persis sama dengan dia di kehidupan sebelumnya, dan hatinya dalam. Masuk akal bahwa dengan kekuatannya, ada beberapa monster tua di sini yang seharusnya tidak bisa melihatnya, tetapi dia percaya pada penilaian yang telah dia buat, dan ada yang lebih kuat di sini. Oleh karena itu, keluarkan mata yang patah dan lempar batu bata dan batu giok. Blokade di sini tidak seperti yang dikatakan Raja Luo, bahkan jika itu adalah keabadian tingkat ketiga, itu mungkin tidak dapat mematahkannya, tetapi itu membutuhkan orang kuat yang lebih kuat dan mahir, dan untuk memecahkannya dengan seluruh kekuatannya untuk memiliki kesempatan. Alasan mengapa tempat ini diblokir begitu lama adalah karena tidak mudah untuk mematahkannya, dan jika peradangan tidak rusak, itu untuk memimpin orang-orang kuat yang bersembunyi. Jika Anda terus bersembunyi, maka mari kita tunggu di sini bersama. Suara Xiaoyan keluar tiba-tiba, dan semua orang tercengang, dan kemudian aura yang kuat keluar dari kehampaan di belakangnya,
dan ada lebih dari satu napas, hampir ada 3 dari mereka, dan mereka muncul hampir seketika. Xiao Yan dan pria dan wanita di depannya semuanya memiliki alis pedang yang menarik, dan mereka pasti mempertahankan penampilan paling tampan mereka ketika mereka mencapai level ini. Mata itu seperti obor, mereka semua berpikir bahwa mereka seperti dewa. Anda memiliki cara untuk memecahkannya, mengapa Anda tidak memecahkannya? Salah satu pria tidak memiliki rambut, dan berpakaian seperti jubah, seperti Buddha, matanya masih menatapnya. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam, bersenandung. Xiao Yan mendengus dingin, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan ketika muncul, itu sudah dengan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi, meledak ke tengah alis pria itu. Segel bintang 9 berkedip dengan mengesankan, menggunakan kekuatan klon Yuan Shen, dan kekuatan yang menghalangi tubuh Yuan Shen mengalir keluar, dan dalam sekejap, dengan paksaan yang menakutkan, pria itu tidak menyangka Xiao Yan, yang tiba-tiba menyerang, memblokir lengannya di depannya, dan bertabrakan dengan tinju Xiao Yan, dan sosoknya tiba-tiba melesat ke belakang, dan lengan baju di lengannya semuanya hancur. Pria Anda memandang Xiao Yan dengan mata marah, dia telah hidup begitu lama, berhati-hatilah ketika dia berbicara, jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Xiao Yan menatap pria itu dengan acuh tak acuh, matanya terbuka dan tertutup, dan bintang ganda berkedip. Pria dan wanita lainnya segera membungkuk kepada Xiao Yan dengan tinju mereka. Setelah melihat Buddha, meskipun niat membunuh Xiao Yan tidak jelas apakah surga barat Xuanji telah mencapai aliansi dengan Taixu. Tetapi setidaknya melihat para Buddha ini di sensi Xiao Yan seperti melihat Taixu, dan reaksi pertamanya adalah ingin membunuhnya, tetapi kekuatan platform Buddha ini sangat kuat, dan pukulan Su Yan hanya memainkan peran pencegah, dan kekuatannya juga harus menjadi cermin 9 elemen ketiga, yang seharusnya hanya sekitar 4 yuan, jadi rasa penindasan terhadap Xiao Yan tidak terlalu kuat. Jika ada cara untuk memecahkan saudara laki-laki di Xiao Wuxian Zhuang, apa yang dibutuhkan saudara? Meskipun pria dan wanita yang membuka mulut melaporkan nama mereka satu demi satu, pria bernama Speechless, memandang Xiao Yan Zhengse dan berkata, mari kita laporkan rumahku dulu, aku datang dari jauh, dan aku sensi adalah tamu yang mengerti aturan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya menatap Buddha lagi, dan Buddha perlahan melangkah maju untuk menghilangkan amarahnya. Melakukan nomor ritual, dan sutra emas memiliki banyak kesalahpahaman. Tidak apa-apa, saudaraku, aku sudah lama menunggu di sini, dan tidak ada yang bisa merusaknya. Jika saudara mau bergerak, saya bersedia memberikan harta karun. Sang Buddha yang masing-masing sutra emas berkata, setelah mengucapkan telapak tangannya, seutas manik-manik Buddha muncul, saya tidak tahu apa efeknya, satu saja tidak cukup, siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang terkandung di zona misteri magis saya Xiao Yan bahkan tidak melihatnya, yaitu, mereka bertiga tidak memiliki persimpangan apapun, masing-masing menunjukkan ekspresi pikiran, dan sepertinya tidak mau mengungkapkan dari mana dia berasal. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.